Hai guys, kembali lagi bersama saya di Stasiun Movie. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan diberi banyak rezeki yang melimpah. Amin. Gimana nih? Apa kalian masih mikirin si dia yang sudah punya kekasih baru dan masih berharap hidup dengannya? Oh, ingat brother, dunia ini tidak sekecil lubang jarum jahit. Oke, daripada banyak gibah di awal seperti ibu PKK, kali ini saya akan menceritakan sebuah film bergenre psikopat. Dari film ini menceritakan sebuah keluarga yang suka masak daging manusia untuk dijadikan rica-rica. Serem sekali ya. Film ini dirilis pada tahun 2000. Daripada bocorin cerita di awal, mending langsung ke TKP-nya. Dan diperlihatkan dari dua orang keluarga yang selesai memakamkan jasad ibu mereka. Dengan rasa kesal yang luar biasa, dua saudara yang bernama Owen dan Oswald kini mulai menyadari keberadaan dari sebuah mobil yang mogok secara tiba-tiba. Tidak main-main, si wanita terpaksa harus melihat laki-laki pujaannya dihantam begitu saja. Sedangkan dirinya sendiri harus dibikin tidak sadar pada saat itu ketika terbangun. Ia pun sudah berada di dalam sebuah kediaman yang bisa dipastikan berlokasi di wilayah terpencil. Dalam kondisi terikat serta tergantung, Owen langsung menegaskan bahwa ia akan membiarkan wanita tersebut tetap hidup serta menghamilinya hingga memiliki keturunan. Apabila si wanita berani macam-macam, maka seluruh potongan dagingnya akan diberikan secara cuma-cuma kepada salah satu saudaranya yang saat ini sengaja dikurung karena memiliki kelainan. Yang sudah jelas nasib tersebut akan benar-benar dialami oleh sang kekasih serta harus menjadi makanan yang lezat bagi si kanibal. 6 bulan berselang, kini si wanita tersebut sudah terbiasa untuk berbicara. Dengan perut yang sudah membesar seperti itu, dia diperlakukan selayaknya hewan peliharaan yang tidak berdaya. Kemudian adegan berpindah kepada 4 seorang remaja yang saat ini sedang berada di dalam perjalanan untuk merayakan liburan bersama. Lebih tepatnya remaja-remaja ini terdiri dari 2 pasangan kekasih yang bernama Michael beserta Jenna dan juga Chris beserta Tyler. Sayangnya nggak ada angin, nggak ada hujan, mobil mereka pun harus mengalami mogok secara mendadak akibat mesin yang kepanasan. Disinilah Max memutuskan untuk mencari pom bensin terdekat dengan berjalan kaki ke depan sana. Ia juga sengaja meminta pacarnya si Jenna untuk menemani, namun dikarenakan mereka sedang ribut besar, Jenna pun tidak tertarik menemani sama sekali. Dan Max sendiri harus ditemani Tyler dan Chris. Di saat bersamaan kita diperlihatkan kepada Oswald yang sedang membersihkan kulit dari sebuah hewan. Sambil membersihkan kulit, Oswald berjanji kepada saudaranya yang bernama Offspot bahwa sebentar lagi dia akan mencari daging segar dari manusia. Yang sudah jelas nasib buruk akan segera menimpa keempat remaja tersebut, termasuk Max dan juga Tyler. Bayangkan saja dalam situasi mendesak begini, mereka berdua masih sempat-sempatnya untuk berselingkuh satu sama lain tanpa diketahui. Sedangkan Chris bersama Jenna sedang berunding satu sama lain, dan Jenna yang kebelet ngecewer langsung memutuskan untuk pipis di dalam hutan. Dan pada detik ini Jenna mulai melangkah sampai ia tak sengaja menyenggol sebuah tali kawat yang dipasang oleh Owen. Senggolan itu memberi pertanda bahwa ada calon korban baru yang sedang berada di kawasan ini. Yang ditambah lagi, setelah Jenna pipis, ia juga melihat sebuah bercak tangan yang berdarah serta berbekas pada batang pohon. Singkat waktu, Max bersama Tyler mulai melihat keberadaan dari sebuah bengkel yang cukup sederhana. Di bengkel ini sendiri mereka dikejutkan oleh pemilik secara tiba-tiba. Dia adalah Owen. Di sini Owen memberi bantuan kepada mereka berdua dengan menelpon seseorang yang bernama Willard. Yang dimana Willard ini menyediakan jasa derek mobil yang sebentar lagi akan sampai. Dalam waktu setengah jam, tapi kebiasaan untuk menunggu bukanlah hal yang menyenangkan bagi Tyler. Tyler sendiri sampai meninggalkan Mike begitu saja, yang dimana akibat ketidaksabaran itulah Michael langsung masuk ke dalam sebuah bengkel. Melihat Owen yang kesulitan,
ia bergegas untuk membantunya sebagai bentuk. Hal tersebut juga dianggap sebagai terima kasih oleh Owen sendiri, yang dimana secara tidak sadar bahwa Max sudah memberikan kesempatan kepada Owen untuk mengajarnya. Di sisi lain, Jaina bersama Chris mulai merasa curiga dengan keberadaan kedua kekasih mereka yang tidak kunjung kembali. Lalu hal serupa juga dirasakan oleh Tyler yang mulai menyesal karena telah meninggalkan Max seorang diri. Ketika itu juga langsung diberitahu oleh Owen bahwa Max sedang berada di dalam toilet. Hanya saja rasa ragu pun langsung muncul pada saat itu juga setelah Tyler sedang menunggu selama 20 menit. Nggak mau bertele-tele lagi. Tyler sengaja bergegas untuk menghampiri Max yang katanya sedang berada di dalam toilet. Naasnya Tyler sama sekali tidak sadar kalau keberadaannya benar-benar sudah terancam. Dalam seketika kemudian Owen sengaja membawa ke sebuah ruangan di mana terdapat Max. Ketika Owen sengaja membawa ke sebuah ruangan yang dimana terdapat Max, ia yang melihat keberadaan temannya itu pun tidak mampu berbuat banyak serta harus tunduk kepada Owen. Apalagi Owen sendiri mulai sadar bahwa Owen selingkuhannya, sedangkan pacar yang asli merupakan wanita yang berbeda. Alhasil Owen pun langsung memberikan sebuah hukuman dengan cara menyetrumnya. Setelah itu adegan kembali kepada Jenna dan juga Chris yang sedang berjalan kaki. Secara tidak sengaja Jenna sudah menginjak selembar foto yang memperlihatkan bahwa pacarnya itu sudah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Jelas fakta ini juga membuat Chris patah hati sampai-sampai kesedihan itu mulai mengundang Oswald yang sudah mengintai mereka berdua. Di sini Chris berusaha untuk memberikan perlawanan yang sepadan sambil menyuruh Jenna untuk kabur sejauh mungkin. Tapi sayangnya Oswald jauh lebih ia juga dibantu dengan gergaji kaki Arjo. Dipastikan hanya dengan beberapa sayatan saja pria malang itu pun tidak bisa hanya dengan beberapa sayatan saja pria malang itu pun tidak bisa bergerak banyak. Merasa Jenna belum berlari cukup jauh, Oswald masih menyempatkan diri untuk mengejar wanita tersebut. Beruntung keberadaan Jenna yang tidak diketahui oleh Oswald. Setelah Chris mulai berteriak sambil meminta tolong, dan sudah jelas nasib buruk harus menimpa Chris pada saat itu, serta membuatnya tidak lagi sadarkan diri. Belum lama berlari dan ketakutannya pun langsung meminta tolong kepada sebuah mobil yang melintas di hadapannya. Dan tanpa ia ketahui ternyata mobil tersebut sudah dikendarai oleh Oswald. Di sini Jenna sama sekali tidak sadar kalau pria yang memberikan pertolongan itu adalah yang membawa Tyler sahabatnya sendiri. Hingga tiba saatnya Jenna mulai benar-benar sadar ketika ia dijebak oleh Owen dikarenakan telepon rumah yang dimiliki tidaklah aktif sama sekali. Alhasil Owen pun langsung mengancam Jenna pada saat itu juga, serta membuatnya tunduk atas segala perkataannya yang baru saja diucapkan sembari untuk meringankan tugasnya. Owen sengaja menyuruh Jenna untuk mengangkat tubuh Tyler. Berbagai penolakan sebenarnya sudah dilakukan oleh Jenna, tapi apa daya ia nggak bisa berbuat banyak sampai-sampai harus dimanfaatkan secara cuma-cuma. Adegan berganti mengarah kepada sebuah perbincangan singkat dari Oswald dan juga Owen. Owen bercerita bahwa ia sangat menyesal dengan kematian ibu mereka yang selama ini selalu merawatnya dengan baik. Di mana Oswald, Owen dan juga Oswald selalu disajikan berbagai daging hewan yang sekiranya bisa dimasak selayaknya ayam geprek ataupun rica-rica. Tapi tidak lagi setelah Oswald mulai berontak karena masakan ibunya yang tidak enak sama sekali dan dia lebih mengidam-idamkan daging manusia. Dari situlah ibu mereka langsung kepikiran menyerahkan dirinya secara ikhlas kepada Oxford. Beberapa waktu kemudian terlihat kalau Jenna dan Tyler mulai tersadar dari pingsannya masing-masing. Pada saat itu juga mereka langsung dibuat histeris setelah melihat kondisi Chris yang sebentar lagi akan dijadikan santapan. Bahkan untuk pertama kalinya Owen berkata,
kalau tubuh Chris tidak dimakan secara mentah-mentah begitu saja, melainkan akan dimasak terlebih dahulu hingga menyerupai ayam geprek ataupun daging rica-rica. Ia benar-benar nasib yang sangat malang. Dari seorang pria baik-baik, tidak pernah disangka sebelumnya bahwa kegiatan berlibur harus menjadi malapetaka. Tubuh yang tadinya digunakan untuk menjaga sang kekasih malah berujung dijadikan santapan bagi seorang kanibal. Pada kesempatan itu, Jenna beserta Tyler berhasil memanfaatkan kesempatan yang ada. Dengan kepergian Owen yang berniat menghampiri Meg, kini berdua diharuskan untuk menghindari sebisa mungkin dari kejaran Oswald. Sampai pada akhirnya mereka berhasil melihat keberadaan sebuah mobil derek yang sudah dikendarai oleh Willard. Tyler memberitahu bahwa mereka sedang dikejar-kejar oleh kedua saudara gila yang brutal dan sadis. Dari situlah hati Willard pun langsung tergerak serta memberikan bantuan. Kejahatan itu ternyata tidaklah benar-benar diperbuat, melainkan Willard malah sengaja berhenti di tempat antah berantah. Di titik ini ia mengancam Jenna beserta Tyler segera untuk mematuhi perintahnya. Dan apabila setiap perintah itu tidak dilakukan, maka dia tidak ragu-ragu untuk menewaskan mereka begitu saja. Halnya sembari berjalan kaki, Tyler dibikin tewas oleh Oswald yang telah menyayatnya. Secara tiba-tiba insiden tersebut harus disaksikan oleh Jenna, yang dimana ia tidak lagi kuat melihat seluruh milik Tyler yang sengaja ditarik keluar dan dibersihkan dalam waktu itu. Singkat cerita, Jenna sudah berhasil dibawa ke sebuah markas utama dari Oswald beserta Owen. Pada perbincangan ini terbongkarlah suatu fakta bahwa Willard juga merupakan saudara dari Oswald, Owen beserta Oswald sebagai anak yang paling tua. Willard memarahi Oswald karena terbilang paling ceroboh dalam mengeksekusi mangsanya. Apalagi barusan ini tepat di depan matanya Willard. Oswald yang mengolah tubuhnya Tyler dengan cara yang higienis, yang dimana sengaja ia lakukan tanpa adanya air. Sedangkan di sisi lain, Jenna pun sadar kalau masih ada kesempatan pada momen ini. Jenna sengaja melepaskan ikatan dari si wanita malang yang terlihat sedang hamil besar. Tapi apa daya, mental wanita itu ternyata sudah benar-benar dungkar. Bayangkan setelah dibebaskan bukannya lari, malah sengaja mendiskon nyawanya sendiri. Tapi apa daya, mental wanita itu ternyata sudah benar-benar dungkar. Bayangkan setelah dibebaskan bukannya lari, malah sengaja mendiskon nyawanya sendiri. Dalam hitungan detik, Oswald yang mengetahui hal tersebut langsung murka sampai ia merasa histeris pada saat itu. Di sisi lain terlihat Willard yang berjalan pulang. Ia terlihat tidak sengaja berpapasan dengan Owen. Willard menyarankan untuk segera mengajari adiknya itu, karena selama ini ia tidak tahu menahu akan kehigienisan. Tibanya di rumah, Owen langsung ikut-ikutan marah kepada Oswald, yang pada saat itu benar-benar terlihat kacau. Dan ternyata Owen beserta Oswald yang ikut menanam benih kepada seorang wanita itu yang sudah mereka sekap selama 6 bulan. Lalu dengan harapan mereka bisa menebak siapa yang sekiranya akan menjadi seorang ayah dari anak yang ada di dalam kandungan tersebut. Dengan harus turun tangan untuk mengolah seluruh daging dari si wanita hamil itu, yang dimana tepat ada momen itu terlihat kalau Jenna sudah berhasil melarikan diri. Mereka diam-diam bertindak dengan sepenuh hati. Jenna pun langsung menolong Meg, kekasihnya yang masih berada di dalam mobil. Dengan lepasnya Max, pada saat itu aksi balas dendam pun akan segera dimulai, serta berujung pergi yang tidak terrealisasi. Mau biji mana lagi dalam kondisi tersebut, Meg benar-benar kepala batu. Walau pada ujungnya memang benar dia berhasil menewaskan Owen hanya dengan sekali tembakan saja, namun tiba-tiba nyawanya Max juga harus melayang pada saat itu. Setelah keberadaan mulai disadari oleh Willard. Yang hebatnya lagi, Willard harus tewas dalam sekejap akibat tindakan tegas dari Jenna yang tidak tahan itu. Untuk melampiaskan emosinya,
Tapi sialnya rencana itu sudah diketahui oleh Oswald yang tidak ingin tinggal diam. Oswald yang sengaja dengan membiarkan saudaranya keluar dari kandang agar bisa menyantapnya siapapun yang ia ingin santangnya. Usaha Jenna hanyalah berujung kepada kesia-siaan setelah Oswald berhasil menghesot kepalanya hanya dengan satu tembakan. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan healing ke sembarangan tempat. Oke?